Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya E manual tahun 2017. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan adalah tampilan dari fisik luar ya. Dari fisik luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah ini untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang perlu kita perhatikan itu adalah pertama ini di nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil ya. Nah, ini jadi nut kita periksa ya, kita pastikan bahwa dia jaraknya masih presisi. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau bayangan benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa, pastikan bahwa pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa pantulannya itu lurus ya, seperti itu. Selain itu juga kita perlu periksa juga bagian kaca-kaca, ban, velg. Nah, ini masih pakai dop ya, jadi dop kita periksa. Terus lampu-lampu semuanya kita periksa, kita pastikan kondisinya. Kita kelilingin mobil, kita cek. Nah, seperti itu. Coba kita kelilingin mobil, kita cek. Nah, oke. Setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa dia aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di kolong dashboard. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal. Jadi kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi di masing-masing kolong jok ya. Kolong jok kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam, pertama kita coba bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu kondisi bagian dalam nyaman atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga di sini nih dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita ke bagian atas, kita cek bagaimana kondisi plafon ya. Plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita periksa bagaimana. Nah, ini dia bahannya bawaan pabrik ya, fabric. Jadi masih kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi bagian interior cocok ya, oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, terus habis itu di bagian bawah mesin ya, kolong mesin kita pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita periksa juga bagian kaki-kaki ya, kaki-kakinya ada rembesan atau tidak. Terus kita ngolong juga, kita lihat apakah ada karat atau sudah keropos seperti itu. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, kita cek juga level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator coolant ya, kondisi dan levelnya bagaimana.
Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya bermasalah, bisa jadi akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa juga permasalahannya di mesin pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi ini adalah di kilometer mobil. Jadi Daihatsu Sigra ini kilometernya di 61.000. Nah, terus habis itu di sini dia rekor servis ya Daihatsu. Jadi ini gantungan servis terakhirnya. Nah, ini ada gantungan sebelum-sebelumnya. Nah, terus di Daihatsu Sigra ini juga masih lengkap ya. Jadi di sini masih ada buku servis juga masih ada, serta buku manualnya ada juga nih. Buku manual serta buku servis. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu fisik kendaraan serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, sebelum itu kita coba cek dulu ya bagian-bagian sini. Nah, dia spionnya sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini buat buka kap mesin. Jadi kita coba buka kap mesin. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada buat buka tangki bensin. Kita coba buka juga tangki bensin. Nah, di sini ada kantong tempat penyimpanan juga. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, sebelum kita ke depan, nah kita periksa juga di sini nih door trim nih. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pengaturan buat power window. Nah, ini buat lock unlock power window. Jadi coba kita buka saja jendelanya. Nah, terus di bagian sini bagian pintu juga, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, sealer pintu perlu kita periksa bagaimana kondisinya. Pastikan bahwa sealer pintu itu masih oke. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke, nah sekarang kita coba periksa mesinnya. Nah, ini dia tuasnya ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kiri, agak ke kiri dikit. Bagian tengah kiri dikit kita dorong ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Daihatsu Sigra ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudaranya Toyota Calya ya. Terus habis itu sama persis mesinnya dengan ini mesin ini apa namanya itu Ayla atau Agya ya, yang 1200 seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara dari mesinnya. Pastikan bahwa ritmenya itu dia konstan, terus suaranya juga masih halus, getarannya juga masih minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia kondisinya masih bagus ya, masih bagus. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa dia tidak ada perbaikan atau reparasi ya. Nah, terus di bagian depan juga nih besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Apron ini juga kita periksa kondisinya, pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada reparasi. Terus di bagian samping-samping juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada serta bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada lumpur yang menyelip ya, sisa-sisa lumpur.
Nah, fan listrik juga perlu kita periksa nih, perputarannya masih bagus atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita sudah periksa bagian mesin, sekarang kita tutup ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal irit, sekarang ini dia statusnya sebagai pengganti mobil Xenia ya, dengan harga ekonomis, BBM irit. Terus habis itu perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel Daihatsu ada di seluruh Indonesia ya dealernya. Terus habis itu juga hampir semua bengkel juga bisa menangani Daihatsu Sigra ini. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa ya. Walaupun ini 7-seater kecil, coba kita periksa sekarang bagaimana posisi duduknya di bagian tengah dan di bagian belakang ya. Oke. Nah, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Masih ada legroom yang cukup besar. Ini mungkin sekitar 9 jari. Nah, headroom juga sekitar 4 jari ya, 4 jari. Nah, terus habis itu kita periksa ke bagian belakang dulu ya. Nah, di bagian belakang ini jok pelipatannya 100% ya. Ini agak gelap, jadi coba kita buka dikit ya biar lebih terang. Coba. Nah ini lumayan. Nah, jok pelipatannya 100%. Nah, tidak ada senderan kepala karena ini tipenya tipe X. Nah, di sini ada seat belt 2 titik ya, kiri dan kanan. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu kita ke bagian tengah. Di bagian tengah di sini ada lampu. Terus habis itu di sini ada apa namanya tuh? Pegangan tangan ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini joknya dia pelipatannya bisa 40% 60%. Ada 2 senderan kepala. Terus habis itu seat belt 3 titik ya, di 3 titiknya ada 2. Terus habis itu yang 2 titiknya ada di tengah nih. Oke. Nah, terus habis itu coba kita lihat sekarang nih di sini. Nah, di bagian sini ada cup holder. Terus di ini buat apa? Buat pencetan power window. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan, tapi di sini tidak ada. Nah, di bagian sini ada power outlet ya, power outlet buat colokan rokok atau power outlet ya. Nah, terus habis itu dia juga di Xenia bukan Xenia nih. Di Sigra ini ada ini nih. Jadi dia ini bukan double blower ya, tapi ini hanya kipas untuk menyalurkan udara dari depan ke belakang seperti itu. Nah, di sini ada handle tangan juga ada seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagian belakang sama tengah sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa juga nih di door trim. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Sini ada cup holder juga. Terus habis itu child lock juga sudah dilengkapin ya. Pengoperasiannya mudah dengan jari. Nah, sealer pintu juga kita periksa nih untuk memastikan bahwa mobil pintunya tidak reparasi atau perbaikan. Nah, oke. Sip, kita tutup. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bannya dia tebal nih. Bannya masih tebal nih, mungkin sekitar 90% ada nih. 90% ada nih ban. Nah, dia peleknya masih kaleng, dilengkapi dengan dop. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada antena ya, antena. Terus habis itu di sini ada spoiler tambahan ini. Nggak tahu nih, kayaknya variasi ya. Nah, di sini ada wiper. Nah, ada ini nih sensor parkir ada 2. Terus tapi di sini nih tambahan ini mata kucingnya. Nah, terus ini ada garnish. Saya nggak tahu nih tipe X sudah ada bawaannya atau tidak ya, atau tambahan. Nah, terus ini nih salah satu indikasi juga kita bisa lihat nih kalau masih mengeluarkan embun dari ujung knalpot, embun air, berarti salah satu indikator bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Oke, sekarang kita coba periksa bagasi. Nah, ini bisa tuas buka bagasi bisa dari sini ya. Oke. Nah, di bagian belakang sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa sealer pintu belakang ini
aman untuk memastikan mobil bebas nabrak belakang. Nah, di bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya tuh aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah ini ada tambahan lampu rem nih kalau nggak salah nih, tambahan aja sini aksesoris. Oke, nah bagasi apabila jok baris ketiga tidak dilipat masih ada space yang tidak terlalu besar sih, tapi masih oke lah seperti itu. Nah oke, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita ke bagian sini. Nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, nah ini kondisi ban juga masih tebal. Nah sekarang kita pindah ke sini, kita periksa nih ya, door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah ini child lock juga ada di sini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah di bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah ini oke, sekarang kita lihat. Nah ini bagian depannya, depan dashboard. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di mobil Sigra ini ya. Oke, nah setir kondisi masih bagus, kulit jeruknya masih bagus, sudah dilengkapin dengan airbag. Nah di bagian sini ada tuas buat lampu sen. Terus habis itu di sini ada tuas buat wiper ya, wiper depan belakang. Terus habis itu kita ke bagian tengah ya. Bagian tengah ini audio, dia double din tapi dia belum LCD TV, mereknya Kenwood. Remote-nya juga masih ada nih. Ini remote. Nah, remote juga masih ada. Nah, ini di sini ada kisi-kisi AC 2. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, terus habis itu di bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Nah, di sini kontrol buat AC. Nah di atas ini nih tempat buat naro ini tiket nih, tiket atau kartu. Nah atau e-tol ya, e-tol juga bisa. Nah terus di sini untuk AC dia pengaturannya ada suhu, ada kecepatan AC sampai 4 level. Terus di sini ada ventilasi dalam dan luar. Nah terus dia kecepatannya manual 5 percepatan ya, plus mundur. Nah di sini rem tangannya dia modelnya lucu nih, seperti ini, modelnya tarik begini. Kita turunin, kita bisa pencet. Nah terus habis itu di sini ada armrest yang kecil. Nah, terus kita ke sini lagi. Nah, ini juga dual airbag ya. Sudah ada airbag juga. Nah, di sini ada laci penyimpanan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga nih. Terus ada power outlet ya. Udah tadi ya, ini power outlet. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, di sini ada cup holder 2 ditambah tempat penyimpanan terbuka. Nah terus di bagian sini juga 2 cup holder tambah penyimpanan terbuka ya. Oke, sekarang kita ke atas. Ini handle tangan, ini sun visor, tidak ada cermin, spion tengah juga tidak ada pengaturan kesilauannya. Nah ini lampu baca. Terus habis itu di sini sun visor juga tidak ada cermin, seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Daihatsu Sigra 1,2 tipenya X manual tahun 2007. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, harga kami cantumkan di deskripsi video ini. Pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu koplingnya, serta perpindahan giginya masih oke atau tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive. Nah di Zal Motor, nah ini dia Zal Motor. Showroom kami terletak di Hook. Nah di pusat otomotif Sentra Harapan di pos. Jadi ini dari gerbang utama tinggal kita ke sini, ketemu bundaran, belok ke kiri. Memiliki area parkir yang luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive. Nah sekian
review tentang Daihatsu Sigra ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Follow juga di sosmed kami ya. Jadi di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.